Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan ke-9 ya. Jadi pertemuan ke-8 kemarin kita sudah UTS, sekarang ada pertemuan yang ke-9. Kita lanjutkan dengan unit number 6, measurement tree proportion. Kita akan membandingkan antara bangunan, proporsi dari bangunan yang ada antara satu ruangan ataukah antara dua buah bangunan. Sebagai ilustrasi, pada section 1 presentation, kita akan membandingkan antara ruangan A dengan ruangan B. Mari kita lihat ukurannya. Ruangan A ukurannya adalah 3 dikali 5. Ruangan B ukurannya adalah 21 dikali 7 meter. Ini adalah plan of a building. Jadi, denah dari sebuah bangunan yang terdiri dari dua ruangan. The ratio between the length and width of room A is 5:3. Jadi, rasio antara panjang dan lebar ruangan A adalah 5:3. Selanjutnya, the ratio between the length and width of room B is 3:1. Jadi rasio antara panjang dan lebar dari ruangan B adalah 3:1. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa room B is wider than room A, but its width is less in proportion to its length. Jadi ruangan B ini lebih lebar daripada ruangan A. Tetapi lebarnya itu lebih sedikit secara proporsional terhadap panjangnya. Therefore, room B is relatively narrow. Atau bisa juga disebutkan, therefore, room B is proportionately narrower. Jadi sebenarnya walaupun ruangan B ini lebih luas daripada ruangan A, kalau dibandingkan antara ruangan B dengan ruangan A, ruangan B ini sebenarnya relatif lebih sempit daripada ruangan A. Atau secara proporsional dibandingkan dengan panjangnya, maka ruangan B ini adalah lebih sempit daripada ruangan A. Nah, begitu kira-kira cara untuk menjelaskan, membandingkan antara ukuran dua buah ruangan. Nah, ini Anda harus latih juga ya, cara untuk membuat kalimatnya. Sekarang kita akan membandingkan bangunan. Ada dua bangunan yang akan kita bandingkan. Yang pertama adalah bangunan tower. Yang kedua adalah residential building. Nah, bangunan tower yang akan kita bandingkan ada dua, yaitu water tower, menara air, and microwave tower. Sedangkan residential building yang akan kita bandingkan yaitu block of flats, jadi ini apartemen, dengan tropical houses, jadi rumah tropis. Secara umum bisa kita lihat di sini adalah water tower ini menyokong beban yang lebih berat, strukturnya kita lihat lebih lebar dibandingkan dengan microwave tower. Microwave tower ini menyokong beban yang lebih ringan
Dan kita lihat kolomnya di sini adalah jauh lebih kecil daripada water tower. Demikian juga block of flats. Jadi ini adalah menyokong beban yang berat. Nah, kita lihat kemudian kolomnya. Kolomnya lebih pendek, lebih lebar dibandingkan dengan tropical houses yang kolomnya lebih panjang, kemudian lebih tipis. Nah, itu kira-kira perbandingan kedua bangunan. Mari kita lihat kemudian berikut ini. Answer this question. Which tower carries a relatively heavy load? Jadi tower yang mana yang menyokong beban yang lebih besar? Jadi tentu jawabannya adalah water tower. Water tower carries a relatively heavy load. Yang number B, which building carries a relatively light load? Bangunan mana yang menyokong beban yang lebih ringan antara block of flat and tropical houses? Jadi di sini jawabannya adalah tropical houses. Tropical house carries a relatively light load. Nah, seperti itu silakan nanti dilanjutkan ya number C, D dengan cara yang sama. Mungkin ada beberapa yang perlu juga saya jelaskan ya nanti seperti number E ini. What is the approximate ratio? Jadi approximate ini kira-kira. Jadi rasio atau perbandingan atau rasio kira-kira between the length of the column of the block of flat and the height of the building. Jadi Anda kira-kirakan saja ya, berapa kali dia lebarnya, berapa kali dia panjangnya. Itu Anda bisa jawab dengan kira-kira saja. Saya kira yang lainnya ini sudah jelas ya. Ini which building longer column proportion to its size, approximate ratio between the length and thickness of the column of block of flats. Jadi kira-kira perbandingan rasionya antara panjang dengan ketebalannya atau lebarnya. Approximate ratio between the length and thickness, saya kira ini Anda bisa jawab ya. Proportionally thicker column, jadi saya kira Anda juga bisa menjawabnya. Yang mana secara proporsional kolomnya lebih tebal. Nah, kemudian dari gambar di atas dan penjelasan yang sudah diberikan, kita kemudian mencoba membuat kalimat untuk membandingkan antara bangunan. Contohnya, kita mulai dengan water tower. Kita bandingkan dengan microwave tower. In comparison with a water tower, jadi bisa menggunakan in comparison with atau compare with. Itu silakan Anda pilih ya, salah satu. In comparison with a water tower, a microwave tower support a relatively light load and has a proportionally thinner column. Nah, bisa dilihat sekali lagi ya, saya ulangi. Jika dibandingkan dengan menara air, a water tower, a microwave tower menyokong beban yang relatif lebih ringan dan secara proporsional memiliki kolom yang lebih tipis, thinner column. Jadi yang lainnya juga silakan nanti ya. Kalau nanti in comparison with a microwave tower, maka yang dipergunakan ada sebaliknya. In comparison with a microwave tower, a water tower.
Jadi sebaliknya dari yang tadi. Kemudian juga in comparison with a block of flats, a tropical house, jadi seterusnya. Kemudian selanjutnya in comparison with a tropical house, a block of flats, dan seterusnya. Jadi silakan ini dicoba ya. Now read these two paragraphs and add the missing words. Jadi ini secara contoh membuat kalimat untuk membandingkan bangunan yang ada seperti di atas tadi ya. If we compare the column supporting the two buildings, we can see that the columns of the block of flats are relatively short and thick in proportion to its size, while those of tropical house, kebalikannya dari tadi, are relatively short, lawannya adalah long, thick, lawannya adalah thin. While those of the tropical house are relatively long and thin in proportion to its size. We can conclude that the heavier building needs proportionately shorter and thicker column, whereas sebaliknya, the lighter building needs proportionately longer and thinner columns. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Bisa kira-kira ya dipahami ya. Coba kita ulangi sekali lagi ya. If we compare the column, jika kita membandingkan kolom supporting the two buildings yang menyokong kedua bangunan, we can see that the column of the block of flat, kita dapat melihat bahwa kolom dari apartemen relatif lebih pendek dan tebal secara proporsional terhadap ukurannya. While sedangkan untuk rumah tropis, while those of tropical house, sedangkan untuk rumah tropis, kebalikannya tadi, adalah relatif lebih panjang dan tipis. Jadi long and thin, lawannya tadi. We can conclude, kita dapat simpulkan bahwa the heavier building, semakin berat bangunan, akan memerlukan secara proporsional kolom yang lebih pendek dan tebal. Sedangkan the lighter building, bangunan yang lebih ringan, secara proporsional akan memerlukan kolom yang lebih panjang dan tipis, longer and thinner column. Jadi kira-kira seperti itu. The explanation for this is that short, thick columns are stronger than long, thin ones, since the strength of the columns depend on its thickness and its length. Jadi penjelasan untuk hal ini bahwa kolom yang pendek dan tebal adalah lebih kuat daripada yang panjang dan tipis. Karena kekuatan dari kolom tergantung pada ketebalan dan panjangnya.
Supporting strength is directly proportional to its jadi kekuatan menyokong itu secara langsung, secara proporsional atau berbanding lurus dengan ketebalan, thickness, and inversely proportional to length, dan berbanding terbalik dengan panjangnya. Consequently, oleh karena itu, the heavier the building, semakin berat bangunan, the shorter and thicker its column, semakin pendek dan tebal kolomnya. Conversely, jadi sebaliknya, the lighter the building, semakin ringan bangunan, maka semakin tipis dan panjang. The thicker and thinner its column. Ya, jadi kira-kira demikian cara untuk mengisi missing words-nya tadi. Ya, nanti ini bisa dilatih sendiri ya. Number 5, say whether the statement are true or false and correct the false statement. Jadi ini Anda harus melihat kembali pada gambar tower, gambar tower maupun gambar residential building di atas. Kita lanjutkan ke section 2, development. Kita akan membandingkan perimeter. Perimeter ini keliling in relation to size and shape. Jadi dalam kaitannya dengan ukuran dan bentuk. Jadi bagaimana keliling satu bangunan bila dikaitkan dengan ukuran dan bentuk dari bangunan tersebut. The ratio between the perimeter and floor area of a building has an important effect on the cost of the enclosing wall element. Jadi rasio antara keliling floor area ini adalah luas dari sebuah bangunan memiliki dampak penting terhadap biaya untuk penutupan dinding bangunan. The perimeter per area ratio depends on the size and shape of the plan of the building. Jadi rasio keliling dan luas ini tergantung pada ukuran dan bentuk denah dari bangunan. To show how the perimeter varies with size. Jadi untuk memperlihatkan bagaimana keliling itu bervariasi berdasarkan ukurannya. Anda diminta melakukan beberapa hal. Yang pertama, calculate the floor area of the building illustrated below. Jadi Anda disuruh menghitung luas lantai bangunan pada gambar di bawah ini. Kemudian calculate the perimeters. Kemudian Anda disuruh menghitung kelilingnya. Kemudian find the ratio between the perimeter and the floor area for each building. Jadi Anda disuruh untuk menemukan atau menghitung rasio antara keliling dan luas lantai untuk setiap bangunan. Jadi misalnya bangunan A, floor area-nya tentu Anda sudah bisa menghitung ya, 3 kali 3, 9 meter persegi. Sedangkan perimeter kelilingnya adalah 3 dikali 4, 12 meter. Demikian juga untuk bangunan B ya. Nah, sekarang yang kita bandingkan adalah perimeter per area ratio. Jadi kalau building A itu adalah 12 divided by 9 ya. Jadi kalau kita melihat perbandingan antara keliling dengan luas bangunan, untuk bangunan A itu adalah 4/3.
Sedangkan untuk bangunan B adalah 2/3. Bangunan B ini lebih luas dari bangunan A, tetapi rasio keliling dengan luasnya lebih kecil daripada bangunan A. Jadi intinya demikian. Jadi ini bangunan A adalah 4/3, bangunan B adalah 2/3. Now complete this statement. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal tersebut? By comparing the ratio of perimeter to floor area for the two buildings, we can see that the smaller building has a higher perimeter per area ratio. Jadi bangunan yang lebih kecil itu memiliki rasio keliling perluas yang lebih besar. We can conclude that smaller buildings have a relatively longer perimeter in proportion to floor area than larger buildings. Nah, kita kemudian mencoba ada 3 bentuk bangunan lainnya to show how perimeter also varies with shape. Jadi bagaimana keliling itu bervariasi sesuai dengan bentuk. Ketiga bangunan ini, jadi ada bangunan lingkaran, persegi dan persegi panjang, itu memiliki luas yang sama. Namun kelilingnya yang berbeda. Kalau kita lihat luasnya sama-sama 196 meter persegi. Sedangkan untuk lingkaran itu luasnya 49,6 meter. Kemudian selanjutnya untuk persegi ini adalah 56 meter. Sedangkan untuk persegi panjang 70 meter kelilingnya. Apa yang bisa kita simpulkan di sini adalah bentuknya yang semakin kompak maka kelilingnya juga lebih kecil. Ya. Number B, the circular building which has the most compact shape. Jadi bentuknya yang paling rapat. Has the smallest perimeter, memiliki keliling yang paling kecil in proportion to area. Jadi secara proporsional terhadap luasnya. Whereas the rectangular, which has the least compact, has the longest perimeter in proportion to area. Jadi kita lihat bahwa bangunan persegi panjang yang dari segi kerapatannya itu kurang dibandingkan dengan lingkaran tadi, ternyata memiliki keliling yang lebih panjang secara proporsional terhadap luasnya. If we compare the perimeter of building with the same floor area but different shape, we will find that the more compact the shape. Jadi kita akan menemukan bahwa semakin rapat bentuknya, maka kita lihat perimeternya adalah the smaller perimeter in proportion to area. Jadi the more compact the shape, the smaller perimeter in proportion to area. Jadi semakin rapat bentuknya, maka kelilingnya semakin kecil secara proporsional terhadap luasnya. We can conclude that the ratio depends on the shape. The ratio depends on the shape as well as the perimeters.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa rasionya itu tergantung kepada bentuk dan juga keliling dari bangunan. Depends on the shape. Oh, ini bukan perimeter ya. The ratio depends on the shape. Jadi tergantung pada bentuk dan juga compactness-nya. Jadi we can conclude that the ratio depends on the shape and as well as compactness. Jadi kerapatannya ya, bentuk dan kerapatan dari bangunan. Selanjutnya section 3 reading. The effect of the surface area per volume ratio in architecture. Jadi dampak dari luas permukaan, rasio luas permukaan dengan volume dalam bidang arsitektur. The relation between surface area and volume has many effects on the performance of the building. Jadi keterkaitan antara luas permukaan dan volume memiliki banyak efek terhadap kinerja dari bangunan. For example, the rate at which a building gains or loses heat through its walls depends on its surface area per volume ratio. Jadi sebagai contoh, tingkatan di mana sebuah bangunan memperoleh atau kehilangan panas melalui dindingnya itu tergantung kepada rasio dari luas permukaan dan volume. Heat transfer, penghantaran panas, is directly proportional, berbanding lurus terhadap surface area, luas permukaan, and inversely proportional, berbanding terbalik terhadap volume. Thus, a building with a proportionally large surface area, oleh karena itu sebuah bangunan yang secara proporsional memiliki luas permukaan yang luas, such as a one-room house, jadi sebuah rumah yang terdiri dari satu ruangan, we lose or gain heat relatively rapidly. Jadi akan kehilangan atau menerima panas relatif cepat. Conversely, sebaliknya, a building with a large volume in relation to its surface area, sebuah bangunan yang memiliki volume yang besar, bila dikaitkan dengan luas permukaannya, such as a block of flat, seperti misalnya sebuah bangunan apartemen, will retain more heat. Jadi akan menahan panas lebih besar. Heat losses from a building are reduced by using insulating material such as expanded polystyrene. Jadi kehilangan panas dari bangunan dapat dikurangi dengan menggunakan bahan-bahan pengisi ya. Seperti misalnya adalah polystyrene. Jadi polystyrene ini adalah salah satu bentuk bahan pengisi. Thickness of insulation is in inverse proportion to heat transfer. Jadi ketebalan dari bahan pengisi tersebut adalah berbanding terbalik dengan penghantaran panasnya. Ya, selanjutnya Anda disuruh make true statement from this table.
Jadi silahkan nanti dicoba ya. Now, number 10, we can conclude that the more compact the shape of the plan of a building for a given area, the less the heat loss. Jadi kita dapat simpulkan bahwa semakin rapat bentuk denah dari sebuah bangunan di suatu lokasi, itu semakin berkurang kehilangan panasnya. It can also be shown that for a given required total flow area in a 2 or more story building, the higher the building, the greater the heat loss. Dapat juga dilihat bahwa pada suatu luas total lantai bangunan untuk bangunan lantai 2 atau lebih, maka semakin tinggi bangunan, semakin tinggi juga kehilangan panas. However, buildings gain heat from the sun as well as losing heat to the cold. Akan tetapi, bangunan akan memperoleh panas dari matahari, kemudian kehilangan panas menjadi dingin. The more directly the face of the building is at right angle to the sun, the greater the heat gain. Jadi apabila arah bangunan itu semakin tepat pada arah sinar matahari, maka semakin besar juga akan mendapatkan panas. Ya, ini yang lainnya silakan dibaca-baca. Section 4 ini revision. Ada beberapa tipe dari concrete blocks ya. Mungkin kalau kita di Indonesia seperti batako ya. Kalau di negara barat ini disebut sebagai concrete blocks. Jadi bahan dinding. Ini menyangkut terkait dengan thickness and type of block, ketebalan dan tipenya, kemudian dimensinya, kemudian beratnya, kemudian dia tahan terhadap panasnya. Nah, silakan Anda nanti juga mempelajari bagaimana cara kemudian apabila dalam soal kemudian diketahui tabel seperti ini, bagaimana Anda menjelaskannya, menjelaskan antar dimensi bangunan, kemudian beratnya, resisten daya tahan terhadap panas, dan seterusnya. Selanjutnya adalah stability of concrete block walls. Block walls should be designed so that they have stability against overturning. Jadi overturning ini kalau istilah di dalam teknik sipil itu adalah gaya puntiran ya. Jadi bangunan itu mengalami kehilangan stabilitas sehingga bangunan itu terputar atau terpuntir. Walls may be divided into a series of panel and stability provided. Jadi dinding dapat dibagi dalam serangkaian panel-panel dan stabilitasnya itu disediakan by connecting the edge of the panel dengan menghubungkan ujung-ujung dari panel. Which are capable of transmitting lateral force to the structures. Ya, jadi yang dapat menyalurkan lateral force ini adalah gaya lateral, gaya samping atau gaya horizontal ke struktur. The length or height of the panel in relation to the thickness of the wall has to be limited. Jadi panjang atau tinggi dari panel dikaitkan dengan ketebalan dari dinding itu harus dibatasi.
The limits for three different design situations are described below and may not be exceeded. Jadi batasan untuk tiga situasi rancangan yang berbeda dijelaskan di bawah ini dan tidak boleh dilampaui. Jadi ini ada 3 design situation seperti diuraikan tadi. Design situation 1, design situation 2, and design situation 3. Design situation 1 walls with adequate lateral restraint at both ends but not at the top. Jadi dinding yang memiliki lateral design, daya ketahanan terhadap gaya lateral, jadi gaya horizontal, gaya dari samping. At both ends, pada kedua ujungnya, tetapi tidak pada bagian atas. The panel may be of any height, provided the length does not exceed 40 times the thickness. Jadi ini ukuran panel untuk design situation 1. Jadi ketinggian panel ini tidak dibatasi, may be of any height. Provide asalkan panjangnya tidak melampaui 40 kali ketebalannya. Yang design situation 1, yang number 2, the panel may be of any length provided the height does not exceed 15 times the thickness. Jadi panjang panel ini tidak dibatasi asalkan ketingginya tidak melampaui 15 kali ketebalannya. Where the length of the panel is over 40 times and less than 59 times the thickness, the height plus twice the length may not exceed 133 times the thickness. Apabila panjang dari panel itu lebih dari 40 kali dan kurang dari 59 kali ketebalannya, maka tinggi ditambah 2 kali panjangnya tidak boleh melampaui 133 kali ketebalannya. Jadi itu design situation number 1. Jadi design situation number 2 kira-kira sama ya seperti tadi ya. Kalau design situation number 2 ini walls with adequate lateral restraint at both ends and at the top. Jadi dinding ini memiliki daya tahan terhadap gaya samping yang memadai baik di bagian ujung maupun pada bagian atas. Sedangkan untuk design situation 3, walls with adequate lateral restraint at the top but not at the ends. Jadi dinding ini memiliki daya tahan terhadap gaya lateral atau gaya samping pada bagian atas tetapi tidak pada bagian ujungnya. Ya, ini kemudian ada reading ya. Mungkin ini readingnya ini cukup panjang juga ya. Tidak semuanya akan kita bahas. Saya akan bahas beberapa poin yang penting saja ya. The thermal resistance, jadi daya tahan terhadap panas dari sebuah material. The thermal resistance of a material and the thickness of that material used in a roof determine the loss of heat through a roof. Jadi daya tahan terhadap panas dari sebuah bahan atau material dan ketebalan dari bahan tersebut yang dipergunakan dalam sebuah atap akan menentukan kehilangan panas dari sebuah atap. Poor insulation have high K value, whereas good insulation have very low K value. Jadi atap itu nanti ada bahan pengisinya, insulennya. Bahan pengisi yang buruk ini akan memiliki nilai K yang tinggi,
sedangkan bahan pengisi yang baik akan memiliki nilai K yang rendah. Yang sangat rendah ya, very low K value. Increasing the thickness of the insulation laid on a roof will increase its resistance to heat loss in direct proportion. Jadi dengan meningkatkan ketebalan daripada bahan pengisi yang dipasang di atas atap atau pada atap, ini akan meningkatkan daya tahan terhadap kehilangan panas secara proporsional. Thus, the thermal resistance R of each element of the roof structure is directly proportional to its thickness X and inversely proportional to the thermal conductivity K of the material. Jadi oleh karena itu, daya tahan panas dari setiap bagian struktur atap itu berbanding lurus dengan ketebalannya X dan berbanding terbalik dengan daya hantar panasnya K. Jadi rumusnya R equals to X divided by K. Jadi R sama dengan X dibagi K. If the resistance of all elements of the roof structure are added, this gives the total or overall thermal resistance R. Jika daya tahan dari semua bagian struktur atap ini dijumlahkan, ini akan memberikan daya tahan panas keseluruhan atau total. Jadi demikian seterusnya ya. Jadi silakan, saya kira ini tidak ada hal yang spesifik ya. Kalimatnya ini semua bisa dicari dalam kamus. Jadi silakan dilanjutkan untuk belajar menerjemahkan. Ini adalah reading yang terakhir ya, terkait dengan scaling. Scaling ini adalah crack. Ini section through a pipe. Ini adalah potongan melintang dari sebuah pipa. Dari pipa yang dialiri air panas, kemudian di dalamnya itu ada timbul crack atau scaling. Nah, ini saya kira Anda bisa belajar sendiri yang menerjemahkannya ya. Ini tidak ada saya kira kata-kata yang sulit. Ini semuanya bisa ya dicari di kamus. Ingat yang scalingnya itu adalah crack ya. Scaling is deposit made by hot water and seed hot water curls and soluble salt. Saya kira ini tidak ada masalah. Boiler is small scale deposit. Jadi deposit itu diendapkan ya. Since deposit material, jadi material yang diendapkan is a bad conductor, pengantar panas yang buruk. Heat is prevented from passing to its wall to the water efficient boiler is reduced. This can lead to further trouble because the boiler walls may overheat. In some cases, the place may even burn out, jadi terbakar, causing leaks, kebocoran. Jadi saya kira ini tidak ada ya kata-kata yang susah di sini. Jadi silakan nanti dicoba untuk menerjemahkan lebih lanjut sebagai latihan. Baik, demikian untuk kuliah hari ini. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Nanti silakan tugas-tugas akan di-share ya di WA group. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan.